Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita bakal bahas perkiraan soal PAS ya. Ini cuma perkiraan, oke? Bisa mungkin tipis-tipis, mirip-mirip, atau juga bisa aja beda jauh. Ini hanya perkiraan berdasarkan dengan kisi-kisi yang dikasih gitu ya. Oke, kita mulai aja. Pertama, di sini ada soal diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 2 cm. Tentukan panjang AC gitu. Kemungkinan soal pertama itu kayak nggak susah amat gak sih? Jadi eh kita coba AC. Kalau misalnya rusuk 2 cm, AC dari sini ke sini, itu namanya diagonal bidang. Jadi ada dua kan materinya tuh. Ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Diagonal bidang disebut juga diagonal sisi ya. Diagonal bidang, diagonal sisi itu sama aja. Misalnya kalau rusuknya A, diagonal bidang atau diagonal sisinya itu A akar 2. Kalau diagonal ruang, A akar 3. Contoh diagonal bidang itu ini, AC, BD itu diagonal bidang kan? BG, CF itu diagonal bidang. Kalau diagonal ruang, contohnya ya misalnya AG yang nggak ngelewatin ruangan gitu, tengah-tengah. Atau HB gitu, EC, nah itu diagonal ruang. Oke, jadi kalau misalnya nih, jadi soal nomor satu tuh ada dua kemungkinan ya, bisa nanyain AC diagonal bidang, bisa juga nanyain AG diagonal ruang gitu. Jadi pertanyaannya entah diagonal bidang atau diagonal ruang. Kalau diagonal bidang ya tinggal tambahin akar 2 kan, dikali akar 2 gitu. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2, udah beres. Kalau misalnya diagonal ruang, berarti jawabannya ya 2 akar 3. Gitu intinya kalau diagonal bidang. Tinggal dikali akar 2, kalau diagonal ruang tinggal dikali akar 3 dari rusuknya ya. Kalau rusuknya 2 ya 2 akar 2 gitu. Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, oke. Gimana nih? Kalau nomor 2 kita punya P merupakan titik tengah AB. Berarti di sini ada titik P, jarak E ke P. Nah, yang ini E ke P kita harus bisa bikin segitiga siku-siku yang ada EP-nya. Misal apa? EAP ya. Itu segitiga siku kan. Jadi dari EP ini kita tentuin satu titik lagi yang ngebuat dia segitiga siku-siku, ya titik A dong. Dia siku-siku di A. Di sini E, di sana P. Gitu kan? Rusuknya 4. Oke. Kalau P titik tengah, berarti kalau rusuknya 4 berarti AP-nya 22 dong. Terus ininya 4. 4 sama 2 gitu. Nanti EP pakai Pitagoras. Akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 16 ditambah 4. Akar 20 gitu ya. Maka jawabannya 20 itu kan 4 kali 5. Oke, akar 4 jadi 2 akar 5. Jadi jawabannya 2 akar 5. Gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm. Misal M titik tengah EF. Di sini ada M. Jarak A ke M adalah oke. Sebentar, ralat soal ya. Misal M titik tengah oke. AB. Misal M titik tengah AB. Jarak A ke M adalah gitu. Jadi EM kan ini. Set. Jarak A ke M. Kalau ditanya titik ke garis, ya kita keluarin segitiga AEM. Gitu. Keluarin lagi, oke. Segitiga AEM, siku-siku di A. Di sini E, di sana M.
Rusuknya 6 cm. Jadi ininya 3, ininya 3 kan? Ininya 6. Panjang EM sama kayak tadi kan? Mirip. EM sama dengan akar EA-nya 6 ya. AM-nya 3. Berarti 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka EM sama dengan akar 36 ditambah 9. Akar 45. Nah, 45 itu 9 kali 5 ya. 9-nya dikeluarin jadi 3, akar 5. Oke. EM-nya 3 akar 5. Kayak gitu. Nah, yang ditanya jarak A ke EM. Berarti kan gini kan? Yang ditanya itu yang A ke EM. Set. Siku-siku di sini. Nah, kalau ada yang kayak gini, ini pakai rumus luas segitiga. Atau kayak gini aja langsung. AM dikali, ini kan ada titik baru saudara ya. Ini titik baru, misalnya kita kasih nama P. Nih. Ini rumusnya EA dikali AM. Gitu ya. Pembentuk siku-siku dikali EM AP. Sama dengan EM dikali AP. Gitu. Ingat, EA dikali AM sama dengan EM dikali AP. Ini dari luas segitiga ya. Setengah alas tinggi, setengah alas tinggi gitu. Setengahnya coret. Oke. EA-nya 6, AM-nya 3, EM-nya 3 akar 5, AP-nya itu kita cari. Karena AP itu kan jarak A ke EM. Oke, coret 3-nya. Jadi 6 sama dengan akar 5 AP. Maka AP sama dengan 6 per akar 5 gitu. Karena AP sama dengan 6 per akar 5, kita rasionalkan. Dikali akar 5 per akar 5. 6 per 5 akar 5. Kayak gitu. Panjang AP-nya. Oke, nomor 4 kita punya diketahui 5 segi 4 TABCD dengan panjang AB 5 akar 2 dan rusuk tegak 13 cm. Jarak A ke TC adalah, nah, TABCD itu kan atau alasnya persegi ya. Jadi AB-nya 5 akar 2, BC-nya juga 5 akar 2. Yang ditanya jarak A ke TC. Sekali lagi, kalau jarak titik ke garis A ke TC, berarti kita keluarin segitiga ATC. A, T, C. Gitu ya. Terus kesini kan ke A. Nah, ini segitiganya. Kelihatan. Nah, kita keluarin. Nah, kalau rusuk tegak 13 cm, rusuk tegak itu apa sih? Rusuk tegak itu TA, TB, TC, sama TD ya. Semuanya sama, 13 cm kayak gitu. Jadi ini tuh sama semua, TA, TB, 13, 13, 13, 13 gitu ya. Jadi, kalau kita keluarin segitiga TAC, TA sama dengan TC sama dengan 13. TA-nya 13, TC-nya 13. Nah, AC berapa AC? AC itu kan sama aja kayak diagonal sisi kan? 5 akar 2, 5 akar 2. Jadi panjang AC itu adalah 5 akar 2 dikali akar 2, 10. Nanti dari mana 10? Kalau misalnya bingung, kita pakai Pitagoras. AC sama dengan, ini kan ABC ini, segitiga ABC ini siku-siku kan di B. Karena ininya persegi. Gitu. Siku-siku di B, di sini C, di sini A. 5 akar 2, 5 akar 2 kan? Maka AC sama dengan akar 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Gitu. Maka AC sama dengan 5 kali 5, 25. 25 dikali 2, 50 ditambah 25 kali 2, 50. Jadi ini adalah akar 100. Akar 100 adalah 10. Gitu. Nah, yang ditanya adalah jarak A ke TC.
sini ke sini dong. Oke, dari sini ke sini. Siku-siku. Gitu. Nah, gimana caranya nih? Kalau kita lihat segitiga ATC itu segitiga sama kaki gitu. Jadi ini bisa kita hitung luasnya. Luas adalah setengah kali alas kali tinggi kan? Nah, tingginya dari sini ke sini. Karena ini segitiga sama kaki, berarti ini ke tengah-tengah dong. Karena AC-nya 10, jadi ini 5, ini juga 5. Ada titik baru, kita kasih nama P. Nah, kita cari TP-nya dulu. Keluarin segitiga TPC. Oke, ini hapus ya. Keluarin segitiga TPC. Buat yang udah hafal triple Pythagoras, ini soalnya settingan ini ya, biar enak. 5, 13, dan 12 ya, buat yang hafal triple Pythagoras. Tapi kalau misalnya kalian nggak hafal, berarti pakai Pythagoras lagi dong. TPC 13, 5. TP-nya berapa? Nah, TP itu bukan sisi miring kan? TP itu bukan sisi miring, jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25. 144 sama dengan 12. Oke, TP-nya 12. Beres. Karena TP sama dengan 12, sekarang kita hitung jarak A ke sini. Misal kita kasih nama Q. Oh iya, Q ini pasti di tengah-tengah enggak? Enggak ya. Karena kan sebelah sininya 10, sebelah sininya 13. Beda, jadi enggak di tengah-tengah. Kalau ini kan T ke sini pasti di tengah-tengah. Soalnya ini 13, ini juga 13, itu sama. Ya. Jadi juga pakai luas segitiga mirip kayak yang nomor 13. Cuma luas segitiganya kayak gimana? Setengah alasnya AC, tingginya TP. Setengah, sekarang alasnya TC. Kalau alasnya TC, tingginya AKI kan? Coret-coret. AC-nya 10, TP-nya 12 nih ya. Sama dengan TC-nya 13, AKI-nya oke, AKI. Nah, jadi AKI sama dengan 13 pindah ke sini dong. 10 kali 12 per 13. Maka AKI sama dengan 120 per 13. Dah, itu jawabannya. Jadi di nomor 4 ya, kalau kita berhubungan sama suatu limas segi 4 TABCD, itu pasti kalau misalnya jarak titik ke garis, itu pasti segitiganya segitiga sama kaki ya, pasti. Dan kalau kita berhadapan sama segitiga sama kaki itu bisa dihitung luasnya. Jadi pakai luas segitiga ya. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Oh ya, ini kan video relatif cepat sebenarnya jelasnya. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak dimengerti, silahkan diulang-ulang videonya ya. Diulang videonya sampai ngerti gitu. Sekarang ke nomor 5, balik lagi sini ya, kita bersihin dulu. Nah, yang nomor 5 itu katanya jarak dari titik ke bidang. Nah, misalnya kayak gini. Diketahui kubus ABCDFGH rusuknya 6. Ingat ya, angka di sini bisa aja beda kan nanti. Jarak C ke BDG, oke. BDG. Kita pakai warna apa ya? Biru misalnya. Oke, ini BDG. Jarak C ke BDG. Nah, jarak dari titik ini ke yang biru. Dari sini ke yang biru itu berapa? Berarti gimana nih? Oke, jarak dari sini ke sini kan. Jadi kita tarik nih dari G ke tengah-tengah BD. Kemudian si C ke BDG itu pasti di sini, siku-siku. Nah, ada titik baru, kita kasih nama P. Ada titik baru, kita kasih nama Q.
Jarak dari C ke BDG adalah CP. Jadi kita bakal cari CP-nya berapa gitu ya. Jadi gitu cara nyari jarak dari titik ke bidang pada kubus. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan rusuknya 6 cm. Berarti nih BG yang biru berapa? BG 6 akar 2 kan? Karena dia diagonal bidang atau diagonal sisi. Terus DG juga 6 akar 2 karena DG juga diagonal bidang kan? Ya, tadi yang nomor 1 tuh ya, tentang diagonal bidang sama diagonal ruang. 6 akar 2, 6 akar 2. Jadi GD sama GB ini sama-sama 6 akar 2. Jadi pasti kalau misalnya ditarik garis dari titik G itu pasti di tengah-tengah BD karena ini segitiga sama sisi bahkan ya. BD-nya 6 akar 2, DG-nya 6 akar 2, GB-nya 6 akar 2. Jadi Q ini di tengah-tengah BD kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kita mau ngitung CP nih. Jadi kita keluarin segitiga apa? Keluarin segitiga. Mungkin ada yang kepikiran CPG kali ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu kita keluarin segitiga CQG ya. Kita keluarin segitiga CQG. Segitiga CQG siku-siku nggak ya? Siku-siku di C. C, Q, G kayak gitu. Terus nanti ditarik garis ke sini. Di sini P. Nah, P itu tengah-tengah QG enggak? Enggak. CQ sama CG-nya aja enggak sama kan? Kalau CQ sama CG-nya sama, baru di tengah-tengah. Ya, jadi ini enggak tengah-tengah, hati-hati. Nah, udah. Sekarang kita lengkapi deh CG-nya berapa, CQ-nya berapa, GQ-nya berapa gitu. Panjangnya berapa. CG. CG itu rusuk kubus dong. Rusuk kubusnya 6. Berarti CG 6. CQ. CQ itu apa? CQ nih kalau kita lanjutin set ini bakal jadi CA kan? Aduh. Nah, CA itu diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi CA itu 6 akar 2. CQ itu di tengah-tengah kan Q-nya. Berarti CQ itu setengahnya. Berarti CQ itu setengahnya dari CA. Berarti CQ itu setengah dari 6 akar 2. 6 bagi 2, 3. Oke, sekali lagi kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kalian cobain sendiri pokoknya ya. Oke, hitung sendiri gitu. Dan diulang-ulang videonya, oke ya. CQ-nya 3 akar 2, CG-nya 6. Nah, berapakah GQ? Tinggal pakai Pitagoras. GQ sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. 6 akar 6 kuadrat 36. 3 kali 3 9 dikali 2 18. 36 ditambah 18 akar 54. 54 itu 9 kali 6. 9 itu 3 akar 6. Ya kan? 9 kali 6, 9-nya jadi 3 akar 6. Oke, jadi QG ini 3 akar 6. Nah, ini pakai luas segitiga lagi ya. Pokoknya kalau ada tipe segitiga kayak gini itu pakai luas segitiga. QC kali CG sama dengan QC CG sama dengan QG PC. QC 3 akar 2, CG-nya 6, QG-nya 3 akar 6, PC-nya kita cari 3-nya coret nih, set. Jadi PC sama dengan akar 6-nya pindah ruas kan? Jadi per sebelah sininya ada 6 akar 2. Begitu. Jadi PC sama dengan 6 akar 2 per akar 6. Rasional kan? Akar 6 kali akar 6, 6. Yang ini 6 akar 12. Coret-coret. Jadi akar 12 dong. Nah, PC akar 12 itu 4 kali 3. Akar 4-nya jadi 2. Akar 3 kayak gitu. Mantap ya. Jadi jarak dari C ke BDG itu kayak gini. Jawabannya adalah 2
akar 3. Sip. Oke, tuh kalau dilihat dari kisi-kisi, dimensi 3 itu dari 1 sampai 5. Nomor 6-nya udah ke statistika. Sekarang kita mulai ke statistika ya.